kelompok 1 mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar, di sini akan menampilkan video dokumentasi terkait pembuatan tugas dengan materi SKL dan standar isi, juga standar penilaian dan standar proses. Saya dengan Inayah Kesilya dengan NIM akhir 042. Saya Regita Eka Puspitasari dengan NIM akhir 039. Saya Nesa Mezila Abdulma dengan NIM akhir 042. Saya Sri Chandra dengan NIM akhir 055. Saya Deka Saputra dengan NIM akhir 061. Saya Akram Rafi dengan NIM akhir 0. Nah, di sini kami akan menampilkan video dokumentasi pembuatan tugas pengembangan kurikulum. Selamat menyaksikan.
akan menjelaskan materi mengenai SKL atau standar kompetensi lulusan. Nah, pengertian standar kompetensi lulusan itu merupakan Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai SKL atau standar kompetensi lulusan. Adapun kompetensi itu merupakan kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari nilai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Adapun pengertian dari SKL tersebut adalah kriteria minimal dari beberapa kompetensi yang harus dicapai oleh setiap peserta didik agar dapat dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Nah, jadi standar kompetensi lulusan itu merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dan hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan. Selanjutnya ada ruang lingkup SKL itu seperti yang pertama ada SKL satuan pendidikan SMP, MTS, SMP, LB atau KPSB. Yang kedua ada SKL kelompok mata pelajaran itu kayak agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan pendidikan tertib, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan. Yang ketiga ada SKL mata pelajaran. Nah, itu berfungsi sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Di samping itu, standar kompetensi lulusan atau SKL itu merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nesa Bazila Ajlika. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan dari standar kompetensi lulusan. Jadi dalam peraturan pemerintah nomor 57. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi atau tujuan dari standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan dijelaskan bahwa tujuan dari standar kompetensi lulusan itu terdapat pada pasal 4 ayat 4, pasal 6 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 mengenai SKL digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidikan, standar tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Selanjutnya, SKL pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Lalu, SKL pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan juga SKL pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Dan yang terakhir, SKL pada satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Demikianlah fungsi dari standar kompetensi lulusan atau SKL berdasarkan jenjang-jenjang pendidikannya. Untuk materi mengenai ruang lingkup standar kompetensi lulusan akan dibahas oleh saudari ini. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup standar kompetensi lulusan. Nah, ruang lingkup SKL kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka ini mengacu pada bidang pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Menurut Ali Modofir, dalam kurikulum ini mengemukakan konsep saintifik atau ilmiah dengan ciri-ciri sebagai berikut.
Yang pertama, materi pembelajaran berbasis pada fakta serta fenomena yang dapat dijelaskan secara logis. Kemudian penjelasan guru dan respon siswa dan interaktif. Guru terbatas dari prasangka yang serta-merta. Kemudian mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan dan kesamaan serta tautan satu sama lain. Selanjutnya, mendorong dan menginspirasikan siswa mampu memahami dan menerapkan serta mengembangkan pola berpikir yang rasional. Nah, selanjutnya pencapaian standar kompetensi lulusan. Terdapat perbedaan pencapaian siswa yang bersekolah di jenjang negeri dan swasta. Siswa yang bersekolah di pendidikan negeri memiliki ketergantungan dengan kemampuan guru dalam mengajar. Bila guru mampu menerapkan kompetensinya secara baik, maka siswa akan memperoleh pengalaman belajar yang baik. Namun terkadang guru tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk menerapkan kompetensinya secara maksimal. Sedangkan pendidikan swasta, proses pembelajarannya kontekstual dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga akan memperoleh pengalaman belajar untuk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, peran guru atau pendidik juga berpengaruh bagi pencapaian siswa. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Tenaga Kependidikan Pasal 20, yang pertama ayat 1 menjelaskan bahwa standar pendidikan merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan. Selanjutnya juga dijelaskan pada ayat 2 tentang kriteria minimal kompetensi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah pada nomor 57 tahun 2021 tentang standar sarana dan prasarana, juga yang terakhir komponen-komponen untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Sebelum mencapai tujuan standar kompetensi lulusan, kita memerlukan kompetensi inti untuk dijadikan pijakan pertama dalam pembelajaran pada tingkat kompetensi tertentu. Kompetensi inti adalah operasional SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan atau jenjang pendidikan tertentu. Nah, penjabaran kompetensi inti ini untuk tiap mata pelajaran tersaji dalam rumusan kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas. Dengan kata lain, SKL tidak bisa dicapai sebelum terlaksananya KD dan KI. SKL merupakan hasil yang diperoleh setiap peserta didik jika sudah menempuh pendidikan, sedangkan SKL ini merupakan kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki peserta didik. Nah, hal ini sangat menentukan keahlian peserta didik sekaligus modal utama peserta didik. Apakah mampu menghadapi suatu pendidikan? Kemudian yang terakhir, ketiga komponen tersebut saling berhubungan dalam mencapai kelulusan pada semua jenjang pendidikan. Selanjutnya, peningkatan standar kelulusan. Nah, peningkatannya meliputi mencapai atau melampaui KKM yang telah ditetapkan, mencapai presentasi kelulusan 100% dengan memiliki nilai sikap dan kategori baik, kemudian mencapai rata-rata ujian nasional dan ujian sekolah. Juga isu pokok dalam regulasinya meliputi standar kompetensi lulusan dirumuskan berdasarkan tujuan, tingkat, rangka, dan jalur. Kemudian standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Selanjutnya, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan. Kemudian penggunaan standar kompetensi lulusan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Dalam hal peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual, penggunaan standar kompetensi lulusan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Kemudian standar kompetensi lulusan terdiri atas
pada jenjang anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Dan yang terakhir, standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksudkan dalam angka 6 termasuk untuk program pendidikan kesetaraan. Nah, demikian penjelasan saya terkait SKL. Selanjutnya penjelasan tentang standar sama
kebayang Akhir nih kalau Di lagi sini mau saya ngaji pasti akan senyum terus. memaparkan materi tentang standar isi. Melapar. Pengertian standar isi. Standar isi ialah satuan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi guna mencapai kompetensi lulusan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dinyatakan dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi pada PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, kurikulum merdeka. Dinyatakan bahwa standar isi dikembangkan mulai perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Materi dalam standar isi adalah bahan pelajaran dalam mata pelajaran yang berupa muatan wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsep keilmuan dan jenjang jalur dan jenis pendidikan mata pelajaran wajib sesuai dengan standar isi kurikulum merdeka yang meliputi yang pertama yaitu pendidikan agama, yang kedua yaitu pendidikan Pancasila, yang ketiga yaitu pendidikan kewarganegaraan, yang keempat bahasa, kelima matematika, keenam ilmu pengetahuan alam, ketujuh ilmu pengetahuan sosial, delapan itu seni budaya, 9 pendidikan jasmani dan olahraga, yang satu yaitu keterampilan atau kejuruan, yang terakhir yaitu muatan lokal. Yang selanjutnya yaitu fungsi atau tujuan standar isi. Fungsi dari standar isi kurikulum merdeka adalah sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan dari standar isi kurikulum merdeka adalah memberikan kriteria minimal yang memuat ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang selanjutnya yaitu standar isi berdasarkan jenjang pendidikan. Yang pertama yaitu jenjang PAUD. Standar isi PAUD yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah. Ruang lingkup materi PAUD dalam standar isi mengacu pada STPPA yang memuat aspek perkembangan anak dan dirumuskan secara terpadu dan dalam bentuk deskripsi capaian pembelajaran. Yang kedua yaitu jenjang dasar. Standar isi yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah. Penyusunan standar isi dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang sesuai dengan pengembangan kompetensi peserta didik. Pengembangan standar isi mengacu pada standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan yang difokuskan pada yang pertama itu persiapan peserta didik, yang kedua itu penanaman karakter, yang ketiga yaitu penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi pendidik peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu jenjang menengah. Penyusunan standar isi dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang sesuai dengan pengembangan kompetensi peserta didik. Dalam pengembangan standar isi mengacu pada standar kompetensi lulusan pada satuan jenjang pendidikan menengah, umumnya difokuskan pada yang pertama yaitu peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu menanam karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga itu pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengetahui pendidikan lebih lanjut. Adapun standar kompetensi lulusan pada satuan pendidik jenjang pendidikan menengah tujuan difokuskan pada yang pertama yaitu peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, penanaman karakter, yang ketiga itu keterampilan. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Akram.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang standar proses kurikulum Merdeka. Yang pertama, pengertian standar proses. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga mampu mengembangkan potensi prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, sehingga mampu mengembangkan potensi prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses pada ayat 1 meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran suasana belajar diselenggarakan dengan yang pertama, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Adapun tujuan dari standar proses yaitu yang pertama, memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Yang kedua, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai. Selanjutnya, adapun fungsi standar proses. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan, fungsi standar proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan, alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan, dan menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Untuk materi selanjutnya tentang standar penilaian akan dijelaskan oleh Saudara Akram. Baik, selanjutnya standar penilaian kurikulum Merdeka. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Adapun standar penilaian pada kurikulum Merdeka didasarkan pada Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar. Berikut. 1. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berkeadilan, yaitu penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan majelis peserta didik. Efektif, yaitu penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan hasil belajar peserta didik. Yaitu penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua yang meningkatkan proses pembelajaran dalam hasil belajar. Dalam pelaksanaannya, prosedur penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan disesuaikan dengan karakteristik, jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan yang meliputi 1. Perumusan tujuan penilaian dengan memperhatikan keselarasan dengan tujuan pembelajaran yang merujuk pada kurikulum yang digunakan satuan pendidikan yang dimuat dalam perencanaan pembelajaran. Yang kedua, pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian dilaksanakan oleh pendidik dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan peserta didik dan berdasarkan rencana penilaian yang termuat dalam perencanaan pembelajaran. Ketiga, pelaksanaan penilaian dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan atau setelah pembelajaran. Yang keempat, pengolahan hasil penilaian dapat dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan atau kualitatif terhadap data hasil pelaksanaan penilaian yang berupa angka dan atau deskripsi. 3. Bentuk penilaian belajar peserta didik pada kurikulum Merdeka, yaitu ada penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif dilakukan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, mempunyai tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Dilakukan dengan pengumpulan informasi mengenai
peserta didik yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar dan perkembangan belajar peserta didik. Selanjutnya penilaian sumatif dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Memiliki tujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas, kelulusan dan satuan pendidikan dan penilaian pencapaian hasil belajar. Melakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya penentuan kenaikan kelas dan kelulusan pada kurikulum merdeka yaitu dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar, mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama satu tahun ajaran. Sedangkan penentuan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lainnya. Dilakukan pada kelas 5 dan 6 sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat. Setiap tingkatan kelas untuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat dan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat. Video dokumentasi Pembuatan tugas pengembangan kurikulum sekolah dasar kami dari kelompok 1 maaf jika terdapat kesalahan dan kehilafan. Akhir kata kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.